pengennya menang terus ya main judi ya, itu disaranin sama dia ini, suruh ngebungkusin tanah kuburannya. Nah, dapat gak tanahnya? Gue bilang dapat kan. Taruh lagi. Jadi tuh sepupu gue bilang jangan dibawa pulang tanahnya, biarin aja. Jangan dibawa pulang, balikin lagi ke kuburan. Lah, gue udah pegang tanahnya, ngapain gue bawa pulang lagi kan? Gue nekat, gue bawa. Lu pas mau ke arah motor itu ada pocong, bilang gue. Sepupu gue bilang kayak gitu. Pas gue udah nyampe dekat motor, pocong itu hilang. Makanya sepupu gue bilang itu pulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CSDM yang udah klik video ini, yang udah mampir di channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita seram dan kisah-kisah legenda ya. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk kalian klik tombol merahnya, klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya dari channel ini. Halo Sobat DM, balik lagi bersama gua di Dead Mystery. Oke, untuk hari ini gua mau bercerita tentang kehidupan gua di tahun-tahun 2019 kemarin kali ya, sebelum pandemi itu loh. Jadi waktu tahun 2019 itu kemarin gua tinggal di daerah Jawa Barat. Jadi gua tinggal di situ tuh nemenin sepupu gue lah yang dari Jawa Tengah itu. Jadi sepupu gue dia asli orang Jawa Tengah, cuman dia kebetulan jaga villa abangnya di daerah Jawa Barat ya. Dia sih kesehariannya kayak semacam apa ya, suka suka inilah perikanan dia, karena memang kuliahnya dia itu ngambil di pertanian dan perikanan. Nah dia itu hobi banget yang namanya semacam kayak nongkrong gitulah, hobi banget dia nongkrong ya. Gue juga diajak nongkrong sama teman-teman dia di sekitar villa dia itu. Nah yang uniknya itu dari dia gini loh, kalau buat masalah materi ya, buat masalah keuangan itu gue akuin emang sepupu gue itu nggak kesusahan amat lah, karena emang dia kan itu selalu dapat kiriman lah dari kakaknya itu yang kerja di luar negeri. Jadi dia di situ cuma nempatin villa abangnya, kuliah sama ngurusin ikan gitu, ikan dia gitu loh, ikan piaraannya dia. Nah dia juga hobi juga sih bisnis kayak bandar ikan gitulah. Dia main di ikan lele sama ikan cupang, sama terakhir gue denger dia main patin. Nah ini cerita yang uniknya itu di sini tuh gimana ya, unik, ada serem-seremnya juga sih, cuman seremnya nggak terlalu serem lah kalau menurut kalian ya, cuman kalau menurut gue ya lumayan angker juga. Jadi awal gue tinggal di situ itu kan gue kerja di daerah Jakarta ya. Jakarta lumayan lah, kalau dari tempat sepupu gue itu perjalanan hampir 1,5 jam itu kalau macet. Kalau nggak macet ya 1 jam kurang lah. Nah jadi kalau nekan gua di sana itu kalau malam gimana ya, kayak anak nongkrong aja, kayak main gitar, minum gitu ya, namanya anak muda ya kan. Nah kebetulan sepupu gue itu hobi banget yang namanya judi ya. Dia judi hobi banget emang. Jadi dia tuh hobi judi itu bukan buat nyari makan, enggak. Dia judi itu buat kesenangan doang lah. Nah pada suatu saat itu datanglah kawannya dia nih dari desa sebelah.
yang konon dia punya inilah apa, kayak punya ilmu apa ya, bisa ngobatin orang gitu kan. Terus dia juga punya pendamping gitu kan. Nah, lagi asik-asik ngobrol begitu, dia ngasih saran tuh, katanya gini, ada tuh kalau buat main judi pokoknya wah paten lah, pokoknya menang terus katanya gitu. Kan kita dengerin omongannya dia ya, kita dengerin ya, kebetulan juga gue jadi ikut-ikutan sama sepupu gue itu main judi gitu. Cuman gue judinya bukan judi online, bukan judi ini, gue judi darat lah hitungannya ya. Jadi gue main di kantor. Iya, jadi gue main judi itu di kantor. Nah, saking pengennya menang terus ya main judi ya, itu disaranin sama dia ini, suruh ngebungkusin tanah kuburannya. Nah, itu udah selang besokannya itu kita kepikiran tuh, gua berdua sama gua kepikiran, karena kan emang gua tinggal di villa itu kan, gua cuma berdua doang sama dia itu bang. Nah, jadi ya biasalah, gue pulang kerja, dia pulang kuliah, ketemuan sore ya, minum dah tuh, gua keluar jalan sama dia, jalan dari jadi kayak ke kotanya gitulah, kayak ke kotanya deket villa gue itu. Jadi main ke mana, alun-alun apa gimana gitu ya, main gue di situ sambil minum. Pas minum ngobrol-ngobrol, keluarlah ide buat ngambil itu yang disebut sama temen sepupu gue itu, yang katanya pakai tanah kuburan, katanya gacor main judi. Wow, pokoknya udah selon lah namanya, lagi minum ya, lagi enak lah posisinya, jadi nggak takut sama apa-apaan gitu. Nah, udah gua selesai habis minum itu, emang gue niat mau balik ke Pila gitu kan. Nah, sedangkan dari alun-alun itu ke Pila kan lumayan lah jaraknya, berapa kilo gitu ya. Nah, dari situ nyeletuk kan, gue yang bawa motor gitu loh. Jadi gue yang bawa motor, sepupu gue yang bawa boncengin. Dia nyeletuk gini, Dep, hampir ke makam ini yuk, kita ambil itu, kata dia. Dia pertama yang nyaranin dia, karena dia kan emang hobi banget ya. Nah, kalau gue kan emang ieng-iengan gitu lah. Gue bilang, yakin lo mau mampir ke makam situ? Itu kan makam gimana ya, makam paling tua lah hitungannya di sekitaran dekat villa gue itu. Karena dari villa gue itu jaraknya hampir sekilo deh, dari makam yang gue tuju itu sama villa gue. Nah, dari tempat gue alun-alun itu ke arah makam itu makan waktu kurang lebih 15 menit lah. Pas nyampe udah depan gang gue masuk ke inian, nah itu gue mampir dulu tuh ke tukang rokok, ke warung kelontong lah. Gue mampir beli rokok itu sebentar, gue beli rokok di situ. Habis itu jalan lagi. Nah, itu tujuan gue buat ke makam itu, buat ngambil tanah kuburan itu. Itu yang nggak gue sangka, itu dari warung situ tiba-tiba gue nyampe di makam, kagak ngeliat tuh jalanan kiri kanan. Namanya sepanjang jalan dari luar gang itu kan ke dalam kan otomatis kita lihat ada perumahan, rumah tetangga lah, kayak ada kebun sawah gitu, terus ada warung-warung lain gitu ya. Itu nggak ada. Tiba-tiba itu dari warung situ gue nyampe di pohon bambu pas tikungan. Kan posisi makam itu kan kalau dari luar jalanan raya itu kan ada di sebelah kanan makamnya. Pas belok ke kiri pohon bambu, pas banget depan makam, gue berhenti di situ. Itu nggak pakai langsung bablas ke arah villa, gue berhenti di makam situ. Gue turun tuh. Nah, gue turun, sepupu gue itu nunggu di motor, gue yang masuk ke makam. Ya itu udah mulai ya berani-berani itulah, karena mabok kayak berani-berani aja masuk ke makam. Nah, itu gua anak ini gue takutnya ada warga sekitar ngeliatin ini orang ngapain masuk ke makam ya itu kalau nggak salah pukul hampir jam 1 lewat lah, jam 1 seperempat kalau nggak salah. Soalnya kan gue lumayan lama juga di alun-alun nongkrong. Nah, udah gue telinga-telingu, gue masuk tuh ke area makam itu. Gue gak jauh mengambil dari pinggir jalan itu kan, lumayan
masuk ke makam itu kan lumayan sekitaran 2 meter lah, 2 meter 3 meter masuk ke area makam. Jadi kayak ada gundukan tanah gitu buat naik ke makamnya. Gue naik, gue jalan, gue jongkok, gue keruk-keruk tuh tanah makam itu tuh. Cuman emang nggak ada kayak semacam pembatas makam itu kayak keramik itu, kayak makam kan kayak semacam kayak kolam ya gitu ya. Ini enggak, jadi kayak makam itu tandanya cuma batu doang, kayak batu nisan. Nah, gue jongkok, itu setengah modal gue ngambil tanahnya itu nggak ada yang keambil tanahnya, cuman kayak macam-macam apa sih, debu pasir gitu. Wah, nah pas gue lagi jongkok gue ngerauk itu kan ada sekitar 3 menit 2 menit lah gue ngerauk, ya 5 menit mungkin nyampe lah, lama itu gue sempet lama. Nah sepupu gue dari motor itu, dari seberang jalan itu ngelihat gue, katanya di samping gue itu ada kaki gede banget, kaki itu. Wah, dia ngeliat ada kaki, terus di belakang gue kayak ada modal mandir anak kecil, katanya, kata sepupu gue pas nyampe lokasi di rumah tuh, nyampe di villa. Itu sepupu gue di seberang udah teriak-teriak, gue suruh cabut dari situ. Udah tapi dia nggak bisa ngomong, Dep ayo buruan pulang. Kagak, karena dia mungkin pertama takut keberisikan, ntar orang sekitar pada tahu kan. Gua nggak tahu apa dia nggak bisa ngomong karena mistis apa gimana, gua nggak ngerti juga. Cuman yang gua pas posisi di atas kuburan itu, dia nggak bisa ngomong. Nah pas setelah gua selesai gua ngambil tanah nih kan, gua turun tuh ke arah motor gua nyampe, mukanya pucat sepupu gua, matanya pucat, pokoknya udah nggak pugu lagu tuh dia mukanya bener. Nah dari situ itu gua sempat debat juga sama sepupu gua itu, katanya dapat nggak tanahnya. Gua bilang dapat kan, taruh lagi. Jadi tuh sepupu gua bilang jangan dibawa pulang tanahnya, biarin aja, jangan dibawa pulang, balikin lagi ke kuburan. Lah gua udah pegang tanahnya, ngapain gua bawa pulang lagi kan. Gue nekat, gue bawa tuh tanah, cuman gantian, dia yang bawa, gue yang dibonceng. Itu padahal dia bilang, katanya lu pas mau ke arah motor itu ada pocong di dalam. Sepupu gue bilang kayak gitu. Pas gue udah nyampe dekat motor, pocong itu hilang. Makanya sepupu gue bilang, itu pulangin tanahnya, tadi udah ngikutin lu. Itu dia ngomongnya pokoknya setelah gue nyampe di villa, semua buka-buka nama dia ngomong pas gue di motor itu. Dia cuma debat sama gue, tuh tanah tolong pulangin, taruh lagi di kuburan itu, jangan diambil. Dia ngomong kayak gitu doang. Sampai gue berantem sama dia, itu bukan berantem, debat. Jadi kalau lu nggak mau jalan, gue jalan kaki nih. Sampai gue ngambek kan sama dia. Jadi dari sendiri tuh nggak mau sendirian, moncat berdua sama gue. Sampai gue tantang gitu, kalau ini tanah gue nggak bawa pulang, lu udah pulang duluan sono, gue jalan. Gue bilang begitu mas sepupu gue. Ada namanya gue jalan berdua dari awal ya, harus pulang sama-sama. Ada udah tuh dia bawa ngebut tuh, gue di belakang. Nyampe di villa kayak orang gagu, nggak bisa ngomong sepupu gue, mukanya pucat, mau ke kamar mandi aja itu minta temenin sama gue. Ada sama-sama tuh kamar mandi. Di kamar mandi pas dia bilang katanya masih ada pocong di situ ngikutin gue. Nah di villa itu kan model 2 dak ya, atas sedak. Jadi kalau buat dia kan suka main slot apa main judi online gitu kan, suka di atas gitu. Kagak berani main di atas. Karena di kamar gue berdua sama dia, saking masih merinding ya, ditelepon lah tuh kawannya dia yang tinggal di desa sebelah itu, yang katanya bisa ngobatin orang itu ya kan. Sama dia juga yang nyaranin, yang suruh ngambil tanah itu, telepon. Alhamdulillah tuh dia datang. Selang 1 jam gue udah nyampe di lokasi, udah nyampe di rumah, dia datang. Gue dibaca-bacain ayat apalah, gue nggak ngerti tuh sama dia tuh. Disuruh mandi malam-malam, mandi, udah nanyain tuh, bilang lu dapat tanahnya. Gue bilang dapat, ini tanahnya ada sama gue tanya gitu sama temen nih sepupu gue. Nah akhirnya kata tuh orang, gue suruh mulangin tuh tanah. Akhirnya kan tuh tanah nggak gue pulangin, gue buang di depan villa. Bodo amat gue bilang, katanya itu pocong sampai sekarang standby katanya di situ. Jadi yang gue bawa tanah itu, yang ini tuh pocong katanya dari situ. Nah setelah udah kejadian di situ,
gantian muka gua katanya pucat kayak mayat katanya. Dia ngeliat gua tuh kayak mayat, mukanya kayak gimana sih namanya mayat ya, kayak kelihatan pucat biru gitu kan. Nah itu gua sama dia disuruh mandi juga, disuruh mandi, terus gue dibacain apaan gitu sama dia, gue disuruh minum air apa gitu kan. Nah habis kejadian di situ itu kan karena yang makam itu kan depannya masih family lah, masih family sama yang gitu beli villa di situ kan. Ya pokoknya masih ada family juga lah sama sepupu gue juga. Itu gue nggak ngomong sama yang punya rumah itu, sama yang punya kawasan bahwa gue tuh pernah ngambil tanah kuburan di situ ya. Lu kalau gue ngomong mungkin habis gue domelin gimana, karena yang setahu gue di situ itu makam keramat yang udah lama, paling pertama ada makam di situ. Jadi itu makam memang nggak beda sama makam-makam yang lain. Nah kalau makam yang lain kan bisa buat umum yang di daerah sekitar situ, kalau itu nggak, makamnya memang khusus. Tanahnya aja itu kayak tanah belumut hijau gitu, kayak ada lumut-lumut gitu tanahnya, batunya juga. Nah sedangkan di situ pohonnya nggak ada pohon lain, cuman pohon bambu doang, nggak ada yang lain. Nah udah dari situ gue besokannya sama sepupu gue setiap gue tidur di situ gue manggil anak-anak pada tidur situ bareng di villa. Jadi udah nggak berdua lagi, jadi beramai-ramai kalau tidur. Gue ngajak siapa aja pokoknya yang pada mau nginep di situ, gue nginep begadang. Karena gue masih trauma, teman sepupu gue masih trauma. Kalau gue sih pribadi gue nggak agak trauma, cuman pas dibilang muka lu pucat tuh, pucat, wah dari situ mulai down juga nih, pucat kenapa? Padahal kalau gue sendiri gue ngeliat ke kaca gitu, ke cermin kagak ngapa-ngapa, muka gue biasa aja. Cuman orang lain yang lihat gua itu katanya emang gua udah kayak mayat, muka pucat. Kagak satu dua orang, udah berapa orang itu ngomong gua. Ya udah dari situ gua nyari tanah yang kemarin gua buang itu, namanya debu-debuan ya. Wah gua udah kagak bisa, dah gua ngomong sama besokannya tuh selang 4 harian gue balik lagi ke kuburan itu. Gue minta maaf gue minta maaf, gue didampingin sama temen sepupu gue itu, datang ke situ gue minta maaf. Gue bawain sesajen apalah, gue bawa ke situ. Itu terakhir. Dari situ tuh gue langsung pulang, balik lagi gue ke Jakarta, gue nggak tinggal di situ lagi. Oke, cukup sekian cerita gue dari pengalaman tinggal di Jawa Barat ya. Ya cuma emang mistis itu gimana menurut gue ya, dibilang serem tapi ada lucu-lucunya. Makanya gue bilang itu di dunia ini emang bener-bener nggak cuman manusia doang yang hidup di dunia ini, jadi kita berdampingan sama alam lain. Jadi buat lu nih pada suka main judi-judi tuh, nyari wangsit yang nyari pakai buntut cicak, buntut kadal, tanah kuburan, gak usah lah gitu-gituan, jauhin ini. Dan kalau bisa berhenti main judi, jadi lu tetap sehat. Tetap oke lah. Oke, sekian dari gue ya. Besok lagi gue bakal ngupload lagi tentang kisah-kisah yang lain. Pokoknya tetap jangan kemana-mana, setiap gua ada video baru dibuka video gua. Oke, terima kasih. Salam dari gua Dep Misteri. Salam.